Terima kasih Anda sudah melihat menu software ADGS atau aplikasi data guru dan siswa 2010. Untuk informasi pembelian software, silakan menghubungi IT Brain Indonesia di nomor 081938483780 atau silakan kunjungi website kami di www.mitb.com. Ini adalah tampilan dari software aplikasi data guru dan siswa 2010. Di sini terdapat menu setting yang digunakan untuk masukkan identitas daripada sekolah, terdapat nama sekolah, nama kepala sekolah, nama kepala tata usaha, nomor registrasi sekolah, nomor telepon sekolah, alamat sekolah, kecamatan, kota, fax sekolah, email sekolah, website sekolah, dan seterusnya. Kemudian terdapat logo daripada sekolah. Selanjutnya terdapat menu tahun ajaran untuk masukkan tahun ajaran yang sedang berlangsung dan tahun ajaran yang sudah berlalu. Dari sini kita akan melihat nama-nama siswa berdasarkan tahun ajaran yang sedang berlangsung atau siswa yang sudah berlalu. Jadi yang sudah menjadi alumni kita bisa melihat sesuai dengan tahun ajaran yang dimasukkan di sini. Kemudian terdapat menu dari user yang digunakan untuk menambahkan user yang boleh menggunakan daripada program. Selanjutnya terdapat menu otoritas user. Ini adalah menu yang digunakan untuk mengatur hak-hak daripada user yang akan menggunakan program. Di sini diatur menu-menu yang dicentang adalah menu yang diperbolehkan dan menu-menu yang tidak dicentang adalah menu yang tidak boleh untuk mengakses dan seterusnya. Selanjutnya terdapat menu koneksi database. Menu koneksi database digunakan untuk koneksi database jika program digunakan dalam jaringan komputer. Selanjutnya terdapat menu master data digunakan untuk memasukkan data-data yang digunakan sebagai master, diantaranya adalah agama. Klik tambah untuk menambahkan agama yang kemungkinan dianut oleh warga sekolah, baik guru, siswa maupun karyawan sekolah. Selanjutnya terdapat menu kelas. Di sini terdapat menu kelas 7A, 7B dengan tingkat 3, 1, dan 2. 1, 2, 3 adalah menu-menu yang digunakan pada tingkat SMP, SMA, atau SMK. Jika SD gunakan tingkat 1, 2, 3, 4, 5, 6 karena mengasuh dirinya adalah 6 tahun. Untuk menambahkannya klik tambah, kemudian terdapat menu kelas, tingkat, wali kelas, dan terdapat menu untuk melihat inputannya di bawah sini. Untuk sekolah menengah kejuruan maupun sekolah berstandar internasional, gunakan kelas misalnya kelas 1 elektro 1 atau kelas 1 listrik 1, kelas 1 otomotif 1. Kemudian jika RSBI masukkan kelas 1 RSBI A atau kelas 1 RSBI atau kelas 1A RSBI atau kelas 1A reguler atau kelas 7A reguler atau kelas 7A RSBI dan seterusnya. Ini adalah menu pada input data kelas. Selanjutnya di sini terdapat menu data siswa digunakan untuk masukkan siswa baru. Klik siswa baru di sini, kita bisa menambahkannya dan klik tambah. Misalnya kita akan masukkan 9876, namanya adalah Rudi, seperti ini. Kita bisa menyimpan, kita bisa memperbaiki datanya di kemudian hari. Kemudian kita klik simpan di sini, dia akan menyimpan data. Di sini terdapat menu siswa baru. Selanjutnya terdapat menu pembagian kelas. Kita akan melihat siswa baru. Di sini terdapat Rudi. Kita akan bertanya apakah Rudi ini siswa baru atau siswa pindahan. Jika siswa baru, maka penempatan kelas hanya berlaku kelas 7A, 7B, dan 7BC. Jika siswa pindahan, terdapat kelas 7A, 7B, 7C, 8A, 8B, 8C, 9A, 9B, 9D. Ini adalah pilihan untuk siswa pindahan. Jadi ini adalah kelebihan dari ADGS 2010 dengan menu yang memudahkan dan pilihan siswa baru atau siswa pindahan. Kita bisa mengklik di sini, kemudian kita pilih dulu kelasnya, misalnya kelas 7A, kemudian kita pilih siswanya, kemudian kita pindahkan dari sisi kiri ke sisi kanan, maka Rudi akan dimasukkan ke dalam kelas 7A. Langkah selanjutnya adalah proses penempatan siswa. Klik proses penempatan siswa seperti ini, maka Rudi sekarang menjadi siswa di kelas 7A. Kita tidak lagi bisa memindahkan ke kiri karena siswa sudah diproses sesuai dengan kelas yang dipilih. Selanjutnya terdapat menu input agama siswa. Kita pilih kelasnya, misalnya terdapat menu kelas 7A. Ini adalah siswa yang bernama Rudi. Kemudian kita masukkan agamanya, misalnya Islam. Kemudian kita pindahkan ke kanan untuk Rudi. Di sini terdapat dua siswa yang beragama Islam, yaitu Edi dan Rudi. Kemudian kita klik proses input agama. Nah, ini adalah proses input agama. Selesai. Kemudian terdapat menu orang tua. Klik menu orang tua, digunakan untuk mendata orang tua atau wali daripada siswa. Misalnya di kelas 7A terdapat menu Edi dan Rudi. Klik menu Edi, kemudian kita klik tambah, maka kita akan menambahkan
data siswanya. Di sini terdapat menu nama, tempat lahir, agama, pendidikan terakhir, alamat, penghasilan, statusnya apakah masih hidup atau sudah meninggal, kemudian tanggal lahir, nomor telepon, pekerjaan daripada orang tua. Di sini terdapat pilihan belum bekerja, petani, nelayan, pedagang, PNS, TNI AL, TNI AUD, dan seterusnya. Sini juga terdapat pendidikan terakhir, apakah tidak tamat SD, SMP, SMA, diploma atau akademik, S1, S2, S3, dan lain-lain. Di sini juga terdapat ibu, keterangan tentang ibu, dan di sini terdapat menu keterangan tentang wali. Ini adalah proses untuk menambahkan data orang tua siswa. Jadi ini bisa kita tambahkan di kemudian hari jika siswa sudah didata masuk ke sekolah. Selanjutnya terdapat menu kelengkapan data siswa. Pada menu kelengkapan data siswa ini kita bisa melengkapi data-data yang belum dilengkapi oleh siswa jika dalam waktu pendaftaran. Misalnya terdapat ID, di sini ID sudah terdapat data yang lebih lengkap, misalnya Rudi di sini belum ada datanya. Kita bisa melengkapinya pada menu kelengkapan data siswa. Di sini terdapat lain-lain, terdapat data siswa, kita bisa melengkapinya ini. Langkah selanjutnya terdapat menu kesehatan siswa. Kita bisa memasukkan kesehatan siswa dengan mengklik menu pilih siswa berdasarkan kelas, kemudian kita lihat ini terdapat ID, kemudian Rudi, misalnya ID, kita klik tambah. Ini adalah nomor induk daripada ID, kemudian ini adalah kita klik batalkan, kemudian kita pilih siswa yang berikutnya Rudi, kemudian klik tambah, ini terdapat nomor induknya seperti ini. Kemudian kita bisa menambahkan tinggi badannya berapa, berat badan berapa, kelainan jasmani, penyakit yang diderita, penyakit, tindakan, keterangan, dan seterusnya. Berikutnya terdapat menu data induk siswa. Ini adalah menu daripada data induk siswa. Kita bisa memasukkannya dengan mengklik dari nama yang bersangkutan, misalnya Edi, data orang tuanya ada di sini, kemudian data pendaftaran, kemudian data kesehatan. Ini adalah data-data dari siswa yang bernama Edi. Di sini terdapat data pribadi ayah, data pribadi ibu, dan data pribadi wali. Kita bisa mencetak data induknya dengan mengklik tombol cetak seperti ini. Di sini terdapat menu keterangan tentang diri siswa, keterangan tempat tinggal, keterangan kesehatan, keterangan pendidikan, keterangan tentang ayah kandung, keterangan tentang ibu kandung, keterangan tentang wali, kegemaran siswa, keterangan perkembangan siswa, keterangan setelah selesai pendidikan, dan seterusnya. Kita bisa mencetaknya dengan mengklik menu print di sebelah kiri. Pada proses berikutnya kita akan melihat menu import Excel siswa. Ini digunakan untuk mengimport data Excel siswa jika sekolah sudah mempunyai data yang tersimpan dalam bentuk Excel. Jadi tidak perlu entry satu-satu.